wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Tapi saya lupa di sini terakhir sampai di mana? Ada yang ingat? Hah? Masih hijrah? Hah? Mau hijrah? Oh, tapi belum ya? Belum berangkat hijrah? Apa sudah sampai Madinah? Belum. Masih di gua? Lama ya. Sudah Rabiul Awal nih. Ya pas, tibanya Nabi SAW kan di bulan Rabiul Awal. Baik. Dalam perjalanan, berarti masih di gua, kita lanjut. Ya. Dalam perjalanan hijrah Nabi SAW yang begitu panjang. Dan ini adalah hijrah terakhir beliau. Hijrah pertama dan kedua Nabi tidak ikut. Nabi hanya memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat. Dan itu hijrah ke Habasyah. Hijrah yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama dipimpin oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, selaku kala itu mantu Nabi, bersama dengan putrinya Ruqayyah, putri Nabi, yang kala itu adalah istri dari Utsman bin Affan, menjadi pimpinan berdua, berangkat menuju ke Habasyah. Jadi walau kala itu Nabi tidak ikut, tetapi bagian dari Nabi yang menjadi pemimpin. Sebab isunya pada awal Islam hadir di tengah masyarakat Mekah, itu adalah diantaranya isu persamaan. Bagaimana Islam ini ajaran yang tidak memandang mana kulit putih, mana kulit hitam. Mana darah biru, mana darah merah. Mana orang kaya, mana orang miskin, mana budak, mana merdeka. Sebab di antara mereka yang akan berangkat hijrah ini ada orang miskin. Yang berangkat hijrah ada mantan budak. Sebenarnya yang paling penting untuk hijrah mereka. Ini kita kalau mau melihat bagaimana Nabi mengajarkan konsistensi. Jadi yang penting kala awal hijrah itu adalah orang-orang yang dari strata sosial bawah, dari kondisi ekonomi miskin. Sebab mayoritas yang disiksa mereka. Ya bahkan yang meninggal mereka. Kalau yang kaya-kaya ancamannya hanya boikot perdagangan. Ya, kalau cuma hanya sekedar masalah kekayaan semata itu masih bisa diantisipasi. Nggak dagang sama orang Quraisy masih bisa dagang dengan yang lain. Gitu. Tapi yang diminta oleh Nabi untuk berangkat hijrah bukan hanya orang-orang yang strata sosial bawah, bukan orang miskinnya aja, semua. Bahkan keluarga Nabi. Jadi biar tidak kesannya kalau misalkan yang disuruh hijrah ini orang yang miskin aja, yang miskin pergi hijrah. Kelihatannya jadi nggak ada perbedaan antara ajaran-ajaran yang biasa ada di kalangan orang Mekah dengan yang dibawa oleh Nabi. Sehingga Nabi berangkat.
Yang diberangkatkan itu walau Nabi nggak berangkat, tapi yang diberangkatkan adalah anaknya, putrinya, ya, mantunya. Lalu di hijrah yang kedua pun sama begitu. Walau kondisinya mungkin lebih berat, ya, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi juga akhirnya mendapat tekanan fisik. Tetapi walau Nabi tidak berangkat, yang diminta untuk berangkat sepupunya, Ja'far, menjadi pemimpin. Ya, bahkan lama Ja'far ada di sana. Hijrah yang ketiga ke Taif itu Nabi duluan, sebab ancamannya nyawa. Dan kala itu kaum muslimin dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk ikut bersama Nabi. Hijrahnya ke Taif. Nah, hijrah yang keempat dan terakhir adalah hijrah menuju ke Madinah. Nah, kalau ke Madinah ini seluruhnya. Jadi ini hijrah bukan hanya orang-orang tertentu, tapi hijrah secara keseluruhan. Pertama kali yang dilepas oleh Nabi untuk berhijrah adalah pertama kali hijrah itu dilepas oleh Nabi di bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini menjadi bulan pertama dalam penanggalan Islam, sebab hijrah pertama kali di bulan Muharram. Dan yang pertama kali berangkat hijrah ini keluarganya Abu Salamah. Ini keluarga Abu Salamah ini agak sedikit dramatis. Karena Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah, dengan anaknya, namanya siapa? Ada yang tahu nama anaknya Abu Salamah? Hah? Nggak tahu? Salamah lah namanya. Ya, namanya siapa? Salamah. Kan namanya bapaknya Abu Salamah. Ya, bapaknya Salamah. Ummu Salamah namanya ibunya Salamah. Berarti anaknya Salamah. Kalau ditanya Pak Andi sama Bu Andi berangkat, itu berarti anaknya namanya? Belum tentu kalau di tempat kita. Di tempat kita belum tentu. Mungkin nama bapak itu namanya Andi gitu. Tapi kalau umpama orang Arab itu ada namanya kunyah. Ya, kunyah itu untuk menentukan, sebab nama orang Arab ini banyak sama. Ya, namanya kan cuma satu dia, nggak kayak kita. Kita ini walaupun Umar misalkan, tapi belakangnya panjang kita ini. Ada 3 suku kata, 2 suku kata. Jadi nggak perlu pakai kunyah bapaknya siapa udah tahu. Ya, ada Umar Bakri, ada Umar siapa lagi misalkan, Umar Said, ada Umar siapa lagi tuh. Jadi kalau tanya Pak Umar mana? Umar yang mana? Umar Bakri. Oh ya. Umar Said. Oh ya. Kalau di sana Umar aja. Kalau ditanya Umar yang mana? Bukan kepanjangan belakangnya, sebab nggak punya kepanjangan. Kalau orang sana berarti Umar yang mana? Umar Abu siapa? Oh gitu. Umar Abu siapa? Makanya ada abunya di depan. Itu namanya kunyah. Orang Arab tidak ada yang tidak punya kunyah. Pasti dia punya yang disebut kunyah. Kunyah itu kayak alias. Ya, kalau bahasa kita itu alias. Abu Salamah. Anaknya namanya Salamah. Salamah ini bukan perempuan ya Pak ya. Salamah ini laki-laki. Sebab orang Indonesia ini kadang-kadang banyak salah kaprah. Ya, mentang-mentang belakangnya ada tak marbutohnya, ada haknya gitu mati. Itu langsung seolah itu perempuan. Maisaroh gitu dikira perempuan. Salamah dikira perempuan. Umayyah. Karena saya pernah Maisaroh tuh bawa jamaah di imigrasi Jeddah jadi masalah. Sebab kata orang imigrasi, kenapa dia perempuan? Ya saya bingung. Ya memang dia perempuan kok, tanya sama saya kenapa dia perempuan. Ya, karena namanya Siti Maisaroh. Sebab di Arab nama Maisaroh itu laki. Ini kan repot. Salamah laki. Kalau perempuan Salma. Salma baru perempuan. Kalau Salamah laki. Nah ini banyak-banyak yang begitu-begitu. Baik, intinya itu keluarga diberangkatkan pertama kali di hijrah ke Madinah. Ada kisahnya, bahkan sampai nanti ada ayat yang turun di sana. Ya, ada satu keluarga berangkat di perbatasan, ini keluarga pertama. Jadi sebenarnya harusnya aman, belum ada orang-orang Quraisy yang tahu, tapi ternyata ketahuan juga. Sehingga di perbatasan dicegat. Ya, yang mencegat ini keluarga istrinya, dari kabilah istrinya.
Singkat cerita terjadi baku hantam, tapi Abu Salamah ini termasuk pendekar, bisa mengatasi itu, tapi juga saking banyak keluarga istrinya ya nggak juga menang. Tapi intinya diperbolehkan pergi selama istrinya nggak dibawa. Jadi akhirnya ini udah di perbatasan, suaminya berangkat, istri sama anaknya dibawa pulang sama keluarga istri. Ya, keluarga suaminya dengar kalau ternyata anak dari Abu Salamah bersama dengan istrinya didatangi. Lalu dipaksa untuk diambil anaknya. Kamu boleh ambil anak perempuan kalian itu, Ummu Salamah. Tapi Salamahnya itu keturunan kami. Sebab orang Arab kan dia patrilinear, ya, ke bapak. Akhirnya anaknya diambil, jadi 3 ini pisah. Suaminya udah hijrah ke Madinah, istrinya balik ke kabilah orang tuanya, anaknya diambil sama kabilah bapak. Bertiga pisah. Ya, dan ini kejadian bukan sehari 2 hari pisah, setahun. Abu Salamahnya udah di sana, udah hidup di sana. Ya. Terus ketika selama setahun itu, karena Abu Salamah sudah di Madinah, ya, istrinya tinggal Ummu Salamah ini tiap hari itu ke batas kota. Hanya nangis saja, tiap hari nangis karena berpisah dengan anak dan suami. Setahun akhirnya orang-orang pada kasihan. Kasihan tapi nunggu setahun. Singkat cerita akhirnya dilepaskan dan anaknya juga diperbolehkan dibawa berangkat menuju ke Madinah. Ya, ini kalau yang pertama aja udah dramatis begitu, dan bukan cuma yang pertama. Hampir setiap gelombang itu ada saja kisah-kisah para sahabat. Makanya sampai ada buku perjalanan hijrah para sahabat. Karena dibedah satu persatu itu hijrahnya sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat. Nah, Nabi SAW hijrah bukan di akhir, tapi di pertengahan. Di bulan Rabiul Awal beliau berangkat untuk hijrah. Jadi hijrahnya Nabi itu bulan Safar akhir, awal bulan Rabiul Awal masuk. Ya, bulan Safar akhir, awal bulan Rabiul Awal masuk. Jadi lumayan ya, sudah jarak 2 bulan dari gelombang hijrah pertama yang dilaksanakan oleh para sahabat. Ya, kalau kemarin baru sampai Goa, ya berarti ini kisah di mana Nabi mengambil satu strategi, walaupun ada riwayat yang menyampaikan strategi ini diusulkan dari Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan jangan kita langsung menuju arah Madinah. Jadi kalau dari Mekah mau ke Madinah itu arahnya ke utara. Tapi Abu Bakar minta supaya agak sedikit muter dulu, ke selatan, supaya kalau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ini tidak langsung ketahuan. Tapi ternyata ketahuan juga. Ya, ketahuan jejaknya aja, orangnya tidak ketahuan. Sehingga akhirnya selamat di Jabal Sur namanya. Ada gunung namanya Sur, di atasnya ada goa. Setelah itu berangkat dari gua Sur itu menuju langsung ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy ketika tidak bisa mendapati Nabi dan Abu Bakar, maka mereka mulai bahasanya mulai panik. Ya, mulai panik, gimana sampai akhirnya membuat sayembara yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapat hadiah 100 ekor onta. Ya, hadiah 100 ekor onta, bukan perkara kecil tuh. Sekarang juga 100 ekor onta, kalau 1 ekor itu harganya yang standar aja 40 juta, berarti kalau 100 ekor berapa itu? 4 miliar. Wah, sekarang aja masih gede, apalagi zaman dulu. Ya, sekarang aja masih gede. Sayembara 4 miliar. Ya, besar. Maka semua orang berlomba-lomba. Nabi belum tahu kalau ada kondisi itu. Jalan aja Nabi bersama dengan Abu Bakar. Jalan pelan-pelan menuju ke Madinah, menuju ke arah utara. Banyak titik yang dijalani dan didatangi oleh beliau, tapi saya mau sampaikan 3 saja. Titik yang pertama yang ada, banyak kisah maksudnya, kisah. Nah, kita sebutkan 3 kisah. Kisah yang pertama, Nabi ketika berjalan itu sampai di satu tempat. Istirahat di situ.
Sampai di satu tempat istirahat di situ, dan ketika istirahat ini di tanah milik satu kabilah. Ya, milik satu kabilah. Nabi lagi istirahat. Begitu Nabi istirahat, ada satu pohon, Nabi bersandar. Ada suara gemuruh datang. Ya, ternyata pemiliknya datang. Satu kabilah itu datang lah. Ya, biasa mereka itu punya tanah-tanah kabilah-kabilah, syi'ab namanya. Bahasa zaman dulu itu ada syi'ab. Punya tanah adat. Kalau orang sekarang nyebutnya tanah adat. Itu biasanya cuma kalau nggak ditempati untuk gembala ternak mereka, ya, atau mungkin nanti dijadikan sebagai gudang, atau mungkin hanya sekedar tanah aja untuk menunjukkan ini daerah kekuasaan. Kan Nabi tidak tahu juga itu tempat siapa. Nabi duduk, Nabi istirahat bersama dengan Abu Bakar. Datang ini. Begitu datang, ya, kabilah ini melihat ada orang yang masuk ke tanah. Dilihat, ada orang yang nyeletuk. Ini dia Muhammad yang dicari. Wow, pimpinan kabilahnya. Muhammad yang dicari, yang kalau dapat hidup atau mati itu kita dapat 4 miliar itu. Iya, wah langsung mainkan pedang. Nabi kala itu masih tertidur. Didekati langsung ayunkan pedang, tempelkan ke leher. Ya, baru Nabi bangun. Nah, baru melek sebelah mata. Langsung orang ini bilang, Muhammad, ya, siapa sekarang yang bisa menolong? Ya, udah nempel pedang di sini. Kira-kira kalau kita buronan terus digitukan, kita ngomong apa? Siapa yang bisa nolong? 4 miliar lagi katanya yang megang pedang nih, 4 miliar nih. Hidup mati 4 miliar. 100 ekor onta. Waduh, udah kayak mendadak gitu. Masa itu ya, karena itu seolah dapat 100 kendaraan mewah. Nabi karena di hatinya itu selalu ada Allah, maka ketika disebut begitu dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi darurat, ya yang keluar yang biasa terucap. Maka ketika ditanya oleh pimpinan kami, siapa yang menolongmu? Hanya mengatakan Allah. Tapi ternyata kalimat itu memiliki kekuatan. Dengar kalimat Allah, yang pegang pedang jatuh pedang. Jatuh, gemetar. Nabi lalu ambil kembali pedangnya, diarahkan ke dadanya. Sekarang siapa yang bisa menolong? Ya. Pimpinan ini pendekar, Pak. Ya. Lalu dia bilang, Muhammad, seumur-umur belum pernah saya mengalami peristiwa model seperti itu. Kepala banyak sudah saya penggal, sebab saya pendekar. Tapi ini sudah ada di depanku, tidak ada daya, tiba-tiba hanya mengucap Allah, nggak tahu kenapa getar tangan jatuh pedang. Sekarang kalau kamu tanya siapa yang bisa menolongku, aku bilang tidak ada yang bisa. Tapi aku rasakan ada sesuatu yang lain yang keluar dari diri. Maka izinkan aku untuk bisa menjadi pengikutmu. Ya Allah. Satu kabilah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Ya. Ini dia, Pak. Kalau memang orang itu punya kekuatan, ya, maka kekuatan yang hadir dari Allah itu bisa mendatangkan pertolongan yang luar biasa. Itu biasa begitu. Ya. Dulu para sahabat tuh sepeninggal Nabi, ketika sudah mulai berdakwah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, modalnya itu model ketauhidan, model seperti itu. Ada yang jumpa singa di tengah jalan hanya mengucap kalimat Allah, lari singa. Makanya sekali-sekali coba, Pak. Taman Safari itu, ya, pas yang di tempat ada singa, turun. Dekati, langsung sebut Allah, yakin saya, Pak. Langsung apa? Langsung diterkam. Enggak. Itu kekuatan. Ya, sedang terjadi ombak, sedang terjadi, karena zaman dulu kan para sahabat itu berangkat untuk bergerak, berdakwah. Diserang perampok, ya. Yang dibawa hanya 3-4 orang. Perampoknya ada 50, 100, nyawa taruhannya. Kalau meninggal, ya meninggal. Kalau cuma harta diambil nggak apa-apa. Cuman mereka itu bersedih, para sahabat tuh, kalau meninggal ini
Ini kampung-kampung yang di depan yang akan mendapatkan hidayah Allah ini jadi tertunda. Hanya itu aja. Selalu mengucapkan doa itu kepada Allah, perampoknya yang melihat sesuatu yang lain. Inilah dia. Kalau zaman dulu itu masih sangat dibutuhkan yang karomah-karomah seperti itu. Makanya Nabi ketika jawab Allah, jatuh itu, masuk Islam. Ini yang pertama. Akhirnya Nabi mau dilindungi tuh. Bagaimana kalau saya hantarkan sampai Madinah? Kata Nabi, tidak. Biarkan. Ya. Biarkan kau tetap di kaummu, nanti akan ada masanya. Islam ini akan sampai ke sini lah. Satu kabilah itu sudah Islam. Ya. Berangkat Nabi. Sampai di satu tempat, namanya, kalau sekarang ini daerahnya namanya Kudaid. Ya dulu juga namanya Kudaid. Jadi nama di Arab tuh jarang berubah. Kalau namanya dulu itu ya itu sampai sekarang itu. Nah di Kudaid ini habis minuman, habis makanan. Sekarang ini jadi tempat rest area tuh. Kalau umpama dari Mekah menuju ke Madinah atau Madinah menuju ke Mekah itu banyak rest area di Kudaid. Jadi ketika lewat di situ Nabi kehabisan bahan makanan, minuman habis. Nah Abu Bakar tahu peta daerah kan. Lalu Abu Bakar bilang kita ke satu tenda. Yang tenda ini memang dikenal ditinggali oleh keluarga yang begitu dermawan. Jadi ada satu keluarga, ya, ini dia sengaja bikin tenda di tengah padang pasir. Tenda ini fungsinya hanya satu, bukan untuk rumah. Rumahnya orang ini bukan di situ. Tapi sengaja dia bikin tenda untuk agar kalau ada musafir datang lewat, entah nanti ada butuh istirahat atau apa, mampir di tenda yang dia buat. Hanya sekarang jadi rest area juga itu tempat. Ya, mungkin ingin mempertahankan nilai sejarah. Akhirnya Nabi ke sana. Ini tenda punya namanya keluarga Abu Ma'bad. Keluarga Abu Ma'bad. Berarti anaknya namanya siapa? Hah? Abu Ma'bad ini anaknya namanya siapa? Ma'bad, udah pintar. Ya. Udah pintar. Abu Ma'bad istrinya namanya Ummu Ma'bad. Kan Abu Salamah istrinya namanya siapa tadi? Ummu Salamah. Ini Abu Ma'bad istrinya nama Ummu Ma'bad. Mereka biasanya pagi datang ya dari rumah mereka ke situ. Istrinya yang ada di tenda nyiapkan domba-domba itu, kalau nanti ada musafir yang datang butuh minum, butuh apa, dikasih dari domba itu. Oh, ini orang dermawan, terkenal dermawan. Suaminya pergi nanti, entah nyari apa, rumput atau mungkin kebutuhan apa. Ya. Kebutuhannya bukan ke supermarket, Pak. Kalau orang dulu hidupnya dari alam, nyari aja di alam. Dia butuh apa? Mau cari kijang ya di alam. Butuh apa? Mau cari ayam gurun. Mau cari kadal gurun. Ada kadal gurun. Itu dia. Nah Nabi sampai di tenda itu. Ada Ummu Ma'bad ini ada, kan memang biasanya. Lalu Ummu Ma'bad ini yang ketika melihat Nabi dan Abu Bakar langsung, ya Allah, nasib kalian. Abu Bakar yang tanya, maksudnya nasib gimana? Kalian pasti membutuhkan sesuatu. Tapi ini masalahnya, kambing-kambing ini ternyata dari kemarin tidak ada yang bisa diperah susu. Mereka lagi pada haus, kekeringan, air lagi susah. Lalu Nabi yang datang. Bolehkah aku coba lihat salah satu? Kata Ummu Ma'bad, silahkan pilih saja. Siapa tahu dengan usahamu akan ada susu yang bisa diminum. Nabi lihat, pegang satu. Lalu diambil. Ya, sambil dibacakan Al-Fatihah. Keluar. Ya, satu gantang, diminta gantang yang lain, diminta gantang yang Ummu Ma'bad sambil melihat. Penuh semua gantang yang biasa memang disiapkan untuk para musafir. Yang luar biasa di sini Nabi, ya udah, kan kehausan, kelaparan. Kalau kita misalkan kehausan, kelaparan, terus kita yang memerah susu itu, kira-kira yang minum duluan siapa? Dari 3 orang. Nah, kita. Udah ya, saya minum dulu.
Kalau Nabi enggak. Dipanggil Ummu Ma'bad, wahai ibu, ini yang punya kambing ini kamu dan suamimu. Kamu minum, minum. Diminum sama Ummu Ma'bad. Selesai diminum, Abu Bakar suruh minum. Sekarang kamu Abu Bakar. Kan kamu yang minta izin. Diminum sama Abu Bakar. Baru setelah itu Nabi. Itu pun masih sisa banyak. Maka oleh Nabi diserahkan kepada Ummu Ma'bad. Cuman begitu aja tuh prosesnya, terus pergi lagi karena ini kan perjalanan rahasia. Begitu pergi berangkat, Ummu Ma'bad ini sepeninggal Nabi, lisannya ini selalu saja bersyair. Orang Arab dulu itu hobinya kalau yang orang-orang pedalaman tuh bersyair. Ya. Bersyair gitu. Kalau lagi naik onta lagi jalan bersyair. Ya. Lagi ngelamun bersyair. Lagi ada orang meninggal bersyair, lagi ada orang menikah bersyair, lagi menang perang bersyair, kalah perang bersyair. Jadi kalau ada perang nih, buar. Sudah selesai perang, yang menang syair, yang kalah syair. Itu orang Arab memang hidupnya syair. Nawar aja pakai syair, Pak. Itu kalau syairnya bagus, bisa jadi gratis itu barang. Ya. Tapi sayang sekarang udah nggak begitu. Kalau begitu enak, kita modal belajar syair aja. Begitu umroh ke toko kita kasih syair. Itu bisa begitu, itu orang Arab. Bersyairnya panjang, gak berhenti-berhenti mensifati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya datang. Suaminya datang, dengar suaminya datang, dengar istrinya bersyair mensifati seorang lelaki. Kira-kira kalau kita suami pulang, istri lagi puisi seorang lelaki, itu kira-kira gimana? Sungguh engkau rembulan yang sungguh engkau marah. Siapa gerangan itu orang? Istrinya bilang, celaka engkau wahai Abu Ma'bad. Bukan celaka, merugi engkau wahai Abu Ma'bad. Kenapa aku merugi? Engkau tidak jumpa dengan orang, dibacakan syairnya. Dibacakan syairnya Abu Ma'bad bukan cemburu. Abu Ma'bad yang justru mengatakan, wahai bahagianya engkau wahai istriku. Jumpa dengan orang yang kau sebutkan dalam syair. Inilah dia orang yang aku dengar orang-orang Quraisy mencarinya dan menghargainya dengan 100 ekor onta. Ya. Ini nanti akhirnya tergerak Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad ini mencari Nabi sampai ke Madinah dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Memang kalau amal soleh itu menjadi perantara yang memudahkan seseorang itu masuk ke Islam. Ya, ini modal dermawannya beliau, akhirnya hidayah itu mudah untuk masuk. Ya. Dan syairnya itu nggak lupa. Dibacakan lagi, dan ini menjadi syair terindah. Saya nggak hafal, syairnya nggak hafal, harus baca teksnya. Tapi memang luar biasa ini syair. Ya, diperdengarkan di hadapan Nabi juga, dan akhirnya ini menjadi seolah syair terindah juga yang disebut oleh para sahabat-sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu sering, ada beberapa yang dalam pembelaan pada Nabi beliau bersyair dengan memuji Nabi, bersyair banyak zaman itu. Nah, syairnya Ummu Ma'bad ini termasuk syair yang Masya Allah. Lalu ada yang ketiga lagi, titik yang ketiga. Titik yang ketiga itu adalah ketika ada kelompok-kelompok yang sengaja memang pekerjaannya itu mencari orang. Ini intelijen, bukan debt collector. Bukan. Jadi ada satu kelompok yang kerjaannya itu, mata pencahariannya itu nyari orang hilang. Mata pencahariannya itu mungkin memata-matainya, nyari informasi. Pekerjaan itu memang pekerjaan. Tiba-tiba mereka dengar siapa yang dapat Muhammad hidup atau mati, dapat 100 ekor onta. Waduh, langsung. Ya, di pojok kota ada tempat mereka berkumpul. Datang seorang kerjaan. Apa dia? Cari Muhammad. Bayarannya 100 ekor onta. Kaget semuanya. Yang lagi minum kopinya langsung kaget. 100 ekor onta. Orang macam apa ini Muhammad? Sampai seperti itunya dicari. Ya udah pokoknya itu dicari. Ayo. Mereka sepakat. 100 ekor onta itu gede. Jumlahnya banyak. Jadi kalau bisa jangan nyari sendiri-sendiri kita. Rame-rame aja nyari siapa yang dapat. Udah berarti itu kita bagi. Kita bagi aja kita masih kaya. 10 orang, kalau 100 ekor onta masih dapat 10-10. Masih lumayan itu. Masih lumayan.
Singkat cerita mereka sepakat. Ada satu aja yang senior, yang paling senior. Seolah nggak peduli. Namanya Suraqah. Perempuan nyari sana, nyari sini, nyari. Akhirnya balik lagi untuk mengumpulkan informasi. Dia ada di sini, dia ada di sini, mungkin dia ada di sini, jejaknya ada di sini. Ada. Suraqah santai ambil ngopi. Terus orang-orang nanya, Suraqah, nggak tertarik? Kata Suraqah, nggak. Ada apa kamu? 100 ekor onta ini. Kata Suraqah, mau 1000 ekor onta, saya nggak tertarik. Ya, lagi orang pada bingung begitu, ada satu lagi datang. Ya, dia bilang, demi Allah, jejaknya ke arah sini, sini, dan sini. Hampir semua orang percaya. Tapi Suraqah ini yang bilang, salah. Ini saya nggak mau ikut campur ya, karena saya nggak ikut. Tapi kalau menurut saya bukan ke arah situ dia. Kalau kamu mau dapat nih 100 ekor onta, dah saya nggak mau ikut. Tapi kalau kamu dapat arah lawannya sana, berangkat ke sana. Ya. Karena dia ini senior, orang-orang pada percaya, ini juniornya semua ini. Intelijen yang lain bawahnya. Ya, Suraqah bintang 3, yang lain bintang 2, opral, gitu. Bintang 1. Ikut, berangkatlah ke sana. Yang bintang 4 emang siapa Ustaz? Ada, nantilah yang bintang 4. Yang bintang 3. Ya. Begitu semua berangkat ke sana, Suraqah diam-diam keluar dari tempat itu, masuk ke rumahnya, minta supaya budaknya mengeluarkan kuda yang paling cepat untuk disiapkan di satu titik. Ternyata Suraqah ini licik juga. Dia nggak mau kalau dibagi-bagi, bagi sama junior loh. Dan dia tahu ternyata informasi orang terakhir itulah yang benar. Makanya diarahkan semuanya yang berlawanan supaya dia yang dapat. Langsung dia pacu kudanya, dia sambil tengok kanan, tengok kiri, mana jejak-jejak, langsung ketahuan ini jejak. Ini jejak tapaknya semua hewan yang dari Mekah. Ini ada onta Mekah ini tapaknya begini. Ya, intelijen itu sampai tahu Pak, ini ontak Mekah, ini ontak Madinah, ini ontak mana, itu ada, khasnya ada. Ya. Mungkin termasuk dicium, kalau ada kotoran didekati, dicium. Ini kotoran Mekah, kecium. Karena ketahuan. Nah orang, hewan itu kan masuknya makanan beda-beda satu tempat. Makin yakin dikejar, oh betul, dari jauh ternyata udah kelihatan. Nah Abu Bakar kala itu yang menyertai Nabi. Udah 2 peristiwa aja Abu Bakar kan menjalani. Begitu Abu Bakar ini menyertai Nabi setelah perjalanan dari Ummu Ma'bad ini, rasa gelisahnya itu makin menjadi. Ya. Maka ketika dirasa akan ada panah melesat dari depan, pindah ke depan. Kadang-kadang pindah ke belakang, pindah ke samping, sampai Nabi bilang, Abu Bakar, Abu Bakar, tenang. Ya. Tapi Abu Bakar bilang, enggak ya Rasul. Saya akan terus berpindah. Kalau saya rasa ada panah akan melesat dari arah depan, maka aku akan pindah ke depan. Kalau ada tombak akan melesat dari belakang, aku akan pindah ke belakang. Biar dada atau punggungku duluan yang terkena segala keburukan ini. Lagi begitu, tiba-tiba ada kepulan asap. Nah, kan betul ya Rasul. Nabi hanya bilang, tenang. Makin dekat. Nah, Suraqah sudah siapkan tombaknya. Begitu mau dilemparkan tombak, ada riwayat mengatakan begitu mau dipanah, tiba-tiba kudanya itu udah tinggal dikit lagi, kudanya itu jatuh, kakinya masuk ke tanah. Ya, apa yang terjadi itu? Kecepatan tinggi tiba-tiba. Kuda itu kecepatannya berapa kilometer per jam? Ada yang pernah naik kuda? Berapa kilometer per jam? Bisa. Bukan mobil kuda. Kalau mobil kuda bisa 120 km per jam. Ya, kurang lebih sekitar 40-50 km tuh kalau lagi dalam pacuan yang tinggi. Tiba-tiba itu masuk ke bawah tuh. Ya. Yes. Yang tadi memanah mental, jatuh juga. Kebayang Pak, jatuh dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km. Mendadak gitu kan. Bonyok. Ya, Nabi kembali jalan. Ya, karena bonyok udah dekat tadi, udah di hadapan mata, tapi karena bonyok kan mulai pelan-pelan. Tadinya udah mau kapok aja, udah mau balik, tapi kebayangnya 100 ekor onta nih. 4 miliar kalau tiba-tiba pulang. Akhirnya dideketin aja itu kuda, ditarik lagi. Karena Nabi terus makin jauh, akhirnya kan makin jauh lagi.
upayakan gimana caranya bisa. Ya, kudanya juga bukan kuda yang sembarangan. Ini kudanya kuda, kalau motor kelas Ninja, kelas Ducati mungkin gitu ya. Jadi bisa lagi, berangkat lagi, gitulah. Kedua kali, waduh makin bonyok. Ya, sampai 3 kali, Pak. Begitu 3 kali, jatuhnya langsung di depan Nabi, berak. Ya, Nabi berhenti, mau tidak mau Nabi berhenti. Langsung ini Suraqah, Muhammad. Sama ngomongnya dengan yang kabilah pertama. Belum pernah saya dalam misi pencarian kok sampai seperti ini. Pokoknya intinya minta supaya tulah bahasanya tuh ya. Tulah ini dicabut. Jangan sampai nanti Suraqah abis ini nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kayak mau nyari orang jatuh, nyari orang jatuh, nyari orang jatuh. Ya. Lalu Suraqah bilang, apapun yang kau minta akan aku beri. Apapun yang kau minta. Yang penting cabut ini. Nabi hanya mengatakan, aku tidak minta apa-apa, aku hanya minta satu. Jangan kau sampaikan apapun yang kau lihat kepada orang-orang Quraisy. Kata Suraqah, kalau itu yang kau minta, maka akan aku jaga. Ya. Terus Nabi mengatakan, kalau benar apa yang kau katakan, maka aku akan memberimu hadiah. Suraqah bilang, hadiahnya apa? Padahal Nabi kala itu sedang jadi buronan. Apa yang disampaikan? Hadiahnya adalah, kau akan aku berikan gelang dan perhiasannya Kisra. Kisra itu Raja Persia, Pak. Raja Persia itu penguasa dunia. Bahasanya mungkin Amerikanya sekarang. Ini ada orang yang sedang dalam kondisi dicari-cari, buronan. Jangan ngomong untuk sebulan, 2 bulan. Hidup besok aja belum tentu. Tiba-tiba ngomong mau kasih hadiah, perhiasannya penguasa dunia. Itu Suraqah di antara yakin, tidak yakin, percaya, tidak percaya. Tapi itu yang membuat Suraqah akhirnya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, yang luar biasa ketika nanti Suraqah juga pindah pergi menuju ke Madinah, tinggal di Madinah. Sampai dengan Nabi wafat, masih Suraqah hidup, ikut zamannya Abu Bakar Suraqah masih hidup, zamannya Umar Suraqah masih hidup. Ketika terjadi penaklukan Persia, Persia kalah dengan kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar. Ya, segala apa yang ada di Persia dibawa ke Madinah, di Masjid Nabawi. Umar membuka apa yang dibawa oleh para sahabat. Di situ ada gelang-gelangnya Kisra. Lalu memegang gelang itu, nangis ini Umar, lalu bertanya, mana Suraqah? Mana? Suraqah di pojokan menangis. Suraqah kemari. Aku tunaikan janji Rasulullah yang akan memberikan ini padamu. Dipakaikan Suraqah nangis, yang dipakaikan Umar bin Khattab yang pakaikan nangis juga, dan para sahabat. Bagaimana Nabi SAW di titik yang penuh dengan kesulitan mampu tetap memiliki optimisme, dan itu akhirnya yang membuat para sahabat pun bersemangat, dan ketika mampu untuk bisa merealisasikannya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, itu Suraqah. Terus berjalan, ada beberapa lagi, tapi nanti kalau disebutkan semua jadi agak panjang. Ya. Tapi intinya terus perjalanan, dan perjalanan itu ketika hampir tiba di Madinah, yang pertama kali didatangi oleh Nabi adalah satu kampung, ya, yang kampung ini sekarang disebut dengan kampung Quba. Ya. Nabi sampai di Quba. Dan ternyata penduduk Quba ini belum Madinah. Kalau zaman dulu belum Madinah, Pak. Ya, kalau sekarang udah jadi Madinah ya. Kalau zaman dulu dia belum Madinah. Quba ini satu kampung sebelum Yasrib lah. Kenapa Nabi berhenti di situ dulu? Karena para sahabat itu kan kalau lagi mau hijrah lewatnya situ, mau hijrah lewatnya situ. Nah, ketika sampai di sana orang-orang pada tanya, siapa engkau? Penduduk Quba ini, Pak. Dengar apa yang disampaikan oleh sahabat ini,
belum jumpa dengan Nabi, baru ketemu dengan para sahabat, masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Jadi Nabi ketika mau sampai ke Madinah, Nabi mampir dulu di situ. Sebagai penghargaan, ini ada satu kampung yang satu kampung semuanya masuk Islam. Maka Nabi tinggal dulu di situ. Beberapa hari tinggal di di Kuba, sampai bahkan ketemu dengan Ali. Ali ibn Abi Thalib itu yang tadi ditinggal, tuh nyusul masih jumpa dengan Nabi di Kuba. Ya. Beberapa hari di sana, lalu Nabi ada beberapa sahabat usul pada Nabi. Ya, ada beberapa riwayat mengatakan yang usul pada Nabi itu Ammar ibn Yasir. Karena Ammar ibn Yasir termasuk yang sudah sampai dan menyambut Nabi di Madinah. Jadi kalau ada Tola'al badru alaina min saniyatil wada', itu ada riwayat yang mengatakan ini ada di Kuba. Jadi ketika Nabi sampai di sana itu, Ammar ibn Yasir langsung mengusulkan pada Nabi, ya Rasul, kita kalau di Mekah, kan sholat 5 waktu sudah turun. Di Mekah itu di akhir, di tahun ke-10 kenabian itu sudah ada sholat 5 waktu. Di Mekah kita ini kan tidak bisa sholat berjamaah sebab kita tidak ada satu tempat yang bisa membuat kita kumpul dan bebas sholat berjamaah. Di sini sekarang Muslim mayoritas. Bagaimana kalau kita bikin satu tempat yang kita gunakan untuk sholat berjamaah, dan disitulah dia masjid pertama dibangun. Ya. Lalu Nabi SAW akhirnya meminta kepada penduduk Kuba untuk menyediakan tanah. Lalu disediakan tanah di tempat terbaik menurut orang Kuba. Lalu dibangunlah masjid di sana. Termasuk yang mempelopori pembangunan itu Nabi SAW. Jadi kalau ada pertanyaan masjid mana yang pertama kali dibangun di masa Islam, Masjid Kuba. Sebelum Masjid Nabawi. Masjid Kuba. Bahkan sebelum Masjidil Haram. Ya, non Ka'bah ya, kalau Ka'bahnya kan sudah ada. Sebelum Masjidil Haram. Ini Masjid Kuba dulu, ini masjid pertama. Makanya Nabi SAW tuh setiap pekan, selama nanti sudah di Madinah, itu biasanya selalu datang ke Kuba. Ya, satu untuk mengunjungi orang-orang yang ada di sana sebagai penghargaan mereka, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam di masa setelah hijrah. Yang kedua, ya sisi kemanusiaan Nabi SAW. Beliau karena manusia, kadang-kadang memori-memori masa-masa sulit itu bisa menumbuhkan motivasi. Nah, di Kuba ini kan masa sulit dalam pelarian apa segala macam. Tapi ternyata ada harapan sebab orang-orangnya pada masuk ke dalam Islam. Lalu setelah itu masjid pertama kali dibangun. Nah, jadi itu ada semangat motivasi tersendiri. Ya, akhirnya Nabi bangun di situ. Setelah Nabi bangun itu beberapa hari, ada mengatakan Nabi sampai di sana itu hari Senin, ya. Atau ada yang mengatakan Ahad. Jadi dibangun tuh Senin, Selasa, Rabu. Ya, ada yang mengatakan Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 3 hari masjid selesai dibangun. Jangan protes ya Pak. Ada yang protes, Ustaz 3 hari masjid selesai dibangun. Di tempat saya 3 tahun nggak selesai-selesai. Lain. Ya. Satu, lain niat yang bangun. Niat yang bangun memang ikhlas ini. Cepat selesai. Yang sana yang bangun mungkin ada sesuatu. Yang kedua memang zaman dulu simple, namanya bangunan tuh nggak kayak kita yang harus dengan wah macam-macam. Kalau dulu nggak simple. Mau bangun ya udah bangun, dah kalau udah bangun ambil aja tanah dari seputaran sana diolah gitu ya. Lalu nanti dibikin aja untuk jadi tembok. Tembok itu nggak tinggi-tinggi sebab nggak ada atap. Bangunan dulu tuh kalau umpama untuk masjid tuh nggak pakai atap. Ya jadi hanya bangunan terus dikasih tiang-tiang yang diambil dari pohon-pohon korma, pelepah aja di atasnya, atapnya cuma untuk bagian depan. Ya, dari bagian 2/3-nya nggak ada penutup, jadi cepat. Bagian 2/3-nya nggak ada penutup, jadi cepat. Dah, begitu saja. 3 hari selesai, karena dibantu oleh semua orang yang ada di Kuba dan termasuk seluruh muhajir. Sebahagian besar muhajir. Selesai, lalu Nabi di hari Jumat pagi jalan mau menuju ke Madinah. Mau berangkat menuju ke Madinah.
Ada yang mengatakan itu tanggal pas bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Ya. Hari Sabtunya itu 12 Rabiul Awal, berarti 11 Rabiul Awal, hari Jumat pagi. Berangkat. Ketika berangkat kan udah siap gitu ya. Kuba ke Madinah nggak jauh. Kuba ke Madinah kan nggak jauh. Begitu jalan, di satu tempat turun ayat perintah sholat Jumat. Sebahagian surat Al-Jumu'ah turun. Turun itu Nabi melaksanakan sholat Jumat di tempat ayat itu turun. Makanya di antara Kuba dengan Madinah itu ada Masjid Jumat namanya. Ya, sekarang dijadikan masjid sebagai monumen. Di situ tempat di mana Nabi pertama kali sholat Jumat. Jadi sebelumnya belum ada sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, baru beliau jalan masuk menuju ke Madinah. Wah, di Madinah sudah disambut, sebab sudah tahu kan. Tapi sudah tidak tolak al-badru, sebab sudah ketahuan. Ya, udah bolak-balik juga. Sahabat dari Madinah selama beberapa hari itu ke Kuba, termasuk ada ceritanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tinggalnya di Madinah. Jadi budaknya Yahudi. Ya, Salman Al-Farisi ini dulunya adalah seorang anak pendetanya Persia, nyembah api. Di masa mudanya, dia jumpa dengan seorang rahib Nasrani. Debat dia, sebab dia ahli majusi. Bapaknya itu pemimpin ibadah untuk nyembah api. Jadi dia termasuk anak yang nanti akan menggantikan bapaknya jadi pendeta sembah api. Jumpa dengan pendeta Nasrani. Kala itu Nabi belum mendapatkan wahyu. Jadi belum ada tentang Islam. Bahkan karena Salman lebih awal lahir dibanding Nabi, ada yang mengatakan kala itu Nabi pun belum lahir. Debat di usianya yang masih muda itu. Dia merasa apa yang dibawa oleh pendeta Nasrani ini lebih benar dibanding dengan ajaran bapaknya. Akhirnya dia lari, ikut pendeta itu, bolak-balik, pendeta yang diikuti pertama mati, diikuti kedua mati, nah yang ketiga mati, sebelum mati dia tanya, saya kemana lagi nih untuk bisa mendapatkan kebenaran ini lagi? Kata pendeta yang terakhir, nggak usah cari pendeta lagi, kamu pergi aja ke Arab. Sebab di kitab kita sudah disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan hadir. Maka berangkat dia dari arah Irak kala itu. Di tengah perjalanan Salman ini dirampok. Ya. Zaman dulu itu kalau udah dirampok, udah antara mati atau jadi budak. Ya kalau nggak dibuang begitu saja, itu jarang. Biasanya minimal jadi budak. Betul, Salman diambil semua hartanya, dia dijadikan budak, dijual. Pertama kali dijual kepada orang yang ada di mana itu namanya bahasanya kita sekarang. Ya, pokoknya ada di Arab sebelah timur. Dari situ dijual lagi, sampai dijual ke Yahudi yang ada di Madinah. Udah pupus harapan mau ketemu Nabi akhir zaman. Tiba-tiba tuannya Yahudi itu ngobrol, katanya Nabi akhir zaman sudah diutus, tapi bukan di sini, di Mekah. Oh, kaget. Oh, Nabi akhir zaman. Tapi tetap aja nggak bisa, sebab dia budak, nggak bisa keluar dari. Yang bikin kaget begitu dia ngobrol, Nabi akhir zaman itu mau datang ke Madinah. Sampai jatuh dari pohon korma itu, karena waktu itu lagi ngambilin korma, di bawah tuannya Yahudi, kedatangan Yahudi yang lain, ngobrol mereka. Nabi akhir zaman itu mau datang ke sini. Kubrak jatuh masalah. Sama majikannya yang nyari. Kenapa kamu? Langsung datang dengan kaki yang agak keselio gitu. Tuan, mau tanya. Benar Nabi akhir zaman itu mau datang ke Madinah. Apa urusanmu? Kerja. Akhirnya kerja lagi, namanya budak. Tapi sambil nguping. Oh, dia sudah ada di Kuba. Oh, di Kuba. Selesai jam kerja berangkat ke Kuba. Dia lihatin, mana Nabi akhir zaman. Oh, itu Nabi akhir zaman. Saya mau cek. Dibuka lagi kitabnya. Oh, bener apa enggak? Kalau bener, Allah, alangkah luar biasanya nih. Akhirnya pencarian yang sekian lama. Pencarian dari usia 20 tahun ketemu Nabi usia 50 tahun. 30 tahun Pak pencarian sampai jadi budak. Pertama kali dicoba. Nabi lagi duduk-duduk saat bangun-bangun masjid itu ditawari. Wahai tamu kami, ini ada sedekah untuk diterima. Ya, terima kasih. Dilihat ini.
Makan nggak, dimakan nggak, kasih kurma, sedekah. Tiba-tiba Nabi kasih ke sahabat-sahabatnya, kanan kiri dikasih. Oh iya iya, baru dapat satu. Karena Nabi akhir zaman tidak nerima sedekah. Besoknya datang lagi, wahai tamu kami, ini ada hadiah untuk. Oh hadiah, langsung dimakan oleh Nabi. Oh tidak terima sedekah, di kitabnya tidak terima sedekah, tapi kalau hadiah terima. Maka saya juga begitu. Kalau saya sedekah saya nggak terima. Tapi kalau hadiah, saya terima. Mengikut sunnah. Terus begitu terus sampai terakhir ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Ada salah satu sahabat ini pertama kali pertama kali sahabat yang meninggal gitu kan. Salman Al-Farisi ini ngikutin terus ada di belakang Nabi. Belum masuk Islam waktu itu. Sahabat yang lain curiga, ini ada apa nih? Salman udah agak tua kan waktu itu, udah 50 atau 60 tahun lah malahan. Udah lumayan. Nabi ya mirip-mirip dengan Nabi tapi lebih tua dari Nabi. Lebih tua dari Nabi. Jadi begitu dilihat-lihat para sahabat langsung, apain? Gitu kan. Terus Nabi lihat, ada apa? Tidak wahai Muhammad, aku hanya ingin memastikan bahwa engkau adalah Nabi. Baru dikasih satu. Sebab dalam kitab ini begini-begini, bolehkah aku melihat tanda di belakang? Lalu Nabi menjulurkan pakainya dan dilihat. Begitu dilihat, dipeluk. Salman memeluk Nabi SAW dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang puluhan tahun dalam segala macam bentuk perjalanan saat ini aku cari, saat ini aku dipertemukan. Baru diceritakan oleh Salman kisah bagaimana beliau itu perjalanan sampai di sana. Ya. Dan Nabi SAW senang sekali dengan cerita ini. Bahkan ketika sudah masuk Islam, Salman juga udah bebas. Itu Nabi kadang-kadang minta Salman, tolong kisahkan lagi bagaimana kisahmu ini sampai masuk ke dalam Islam. Diceritakan lagi, dulu ayahku adalah penyembah api begini, sampai akhirnya. Ya, itu Salman. Nah, itu waktu itu di Kuba tuh, karena sahabat bola balik. Nah begitu Nabi SAW sampai di Madinah, baru semua orang nyambut yang Muslim. Terus minta supaya Nabi tinggalnya di rumahnya, di rumahku wahai Nabi tinggal, di rumahku wahai Nabi tinggal, di rumahku wahai Nabi tinggal. Kata Nabi, jangan. Biarkan onta ini yang milih di mana aku harus. Muter semua orang, rumah saya. Tiba-tiba berhenti di depan rumah seorang sahabat Ansor. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Dan itu ternyata kerabat Rasul dari jalur ibu. Masih saudara. Senang luar biasa. Bukan hanya Abu Ayyub. Nabi pun senang sebab memang Nabi pengen ini kalau bisa tinggal sementara ini tinggalnya di rumah kerabatnya. Di rumah saudara. Betul. Selesai di situ turun, lalu Nabi seperti kami membangun masjid di Kuba, maka kami pun akan membangun masjid di Madinah. Sama ontaknya lagi yang nyari. Biarkan, sesungguhnya dia diperintah oleh Allah. Menderumlah ontak itu. Di satu tempat. Tapi tempatnya kecil. Di sebelahnya ada tanah. Kalau mau ingin agak luas, tapi harus ambil tanah itu. Tanah itu punya 2 orang anak yatim. Ya. Akhirnya ditanya anak yatim ini, ridho tidak kalau ini tanah mau dibangun masjid? Ridho. Dan akhirnya dibangunlah masjid di atas satu tanah dan tanah anak yatim. Utsman buru-buru, begitu dia punya duit, yang dibeli tanah sebelah masjid. Ya, ternyata benar, ada tengah perjalanan pingin diperluas. Kata Utsman, jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan ke arah tanah saya saja Rasulullah. Jadi dibeli bukan buat investasi dunia, dibeli buat investasi akhirat. Ternyata Utsman sudah lihat akan jalan begini, kalau nanti diperluas biar tanah saya yang diambil. Masya Allah. Itu luar biasa. Ya. Lagi enak-enak hidup awal Islam ada di sana, tiba-tiba Yahudi bikin ulah. Apa ulahnya? Kita lanjut bulan depan. Ya, judul bulan depan ulah. Yahudi berulah. Judul bulan depan Yahudi berulah. Apa ulahnya? Karena ulahnya ini parah.
Ya, ulahnya ini taruhannya nyawa. Bagaimana ulahnya nanti insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.